Malam ketiga, batin saya diperlihatkan benda kotak sebesar bungkus rokok bersinar kuning keemasan di dalam pojokan kamar saya, dan sayup-sayup terdengar orang mengaji di kejauhan. Padahal itu sekitar jam 2 malam. Mendengar sebuah kucing yang mengeong tanpa wujud, akan tapi tidak lama kemudian kucing tersebut berwujud dan seolah-olah memberitahukan kepada beliau bahwasanya ada sebuah tempat yang memang di situ ada harta karun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah pengalaman dari salah satu subscriber saya yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tunanetra. Akan tetapi walaupun demikian beliau tidak turun semangatnya untuk menggapai ridho dan rahmatnya serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau mengamalkan amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan terkadang bahkan mungkin tidak kita alami sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti beliau. Oleh karena itu bagi Anda yang mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang biasa saja, maka patutlah Anda lebih giat dan jangan kalah oleh orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Namun sebelum saya sampaikan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya akan meng-sharekan sebuah pengalaman dari salah satu subscriber yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tunanetra. Akan tetapi tunanetra ini bukanlah sebuah kekurangan. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun ada kekurangan. Tidak. Jangan sampai kita punya pikiran, waduh, Allah nih gagal nih nyiptain makhluk. Bukan gagal, justru itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak sempurna. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya adalah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Justru yang tunanetra ini adalah merupakan sebuah kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bagi siapapun Anda yang tunanetra ataupun yang bukan tunanetra, maka jangan berkecil hati. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagikan ke setiap makhluknya, ke semua makhluknya. Jadi jangan ada sedikit pun rasa mungkin berkecil hati atau mungkin merasa minder, jangan. Karena Anda juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah mendengar dari cerita guru saya bahwasanya dulu pernah ada seorang ulama juga yang sama-sama tunanetra. Beliau tidak bisa melihat. Akan tetapi subhanallah, walaupun beliau tidak bisa melihat, beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang mungkin datang ke rumahnya hanya sekedar meminta doa, membawa air untuk didoakan, untuk meminta didoakan kesembuhan, mungkin ingin didoakan secara supaya mendapatkan kelancaran, lunas hutang dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang memang datang ke tempat ulama tersebut, yang tunanetra tersebut, akan tetapi subhanallah setiap doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
pada suatu ketika ada salah satu tamu atau pasiennya yang ngobrol berdua. Ya. Di antara tamu-tamunya ngobrol, ini kenapa sih ulama doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya sangat mustajab, akan tetapi kok kenapa tidak bisa melihat? Padahal minta saja sama Allah, ya Allah, saya ingin melihat seperti itu. Sehingga salah satu pasien tersebut berbicara kepada ulama tersebut, wahai ulama, kenapa engkau tidak minta saja, berdoa saja kepada Allah untuk bisa melihat? Apa jawaban ulama tersebut? Malah beliau tersenyum dan berkata kepada pasien tersebut, saya malu Kang, katanya. Kok malu? Iya malu. Saya ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, kalau yang istilah kita sebut adalah tunanetra, tidak bisa melihat. Saya malu katanya. Saya aja udah diciptakan, sudah diberi kehidupan, sudah diberikan kenikmatan, diciptakan sebagai orang yang tidak melihat. Ini sudah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang mudah untuk saya. Sehingga kalau saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, seolah-olah saya menyalahkan Allah, bahwasanya Allah salah menciptakan saya tidak bisa melihat ini. Seolah-olah saya menyalahkan Allah. Aduh, saya malu sekali katanya kalau saya sampai takut dikatakan sebagai orang yang menyalahkan Allah. Saya dengan adanya seperti ini saja saya sudah alhamdulillah bisa mendoakan tuan-tuan semua, bisa bernapas, bisa diberikan rezeki yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sangat cukup bagi saya. Subhanallah. Dan ulama tersebut berkata kepada pasiennya seperti ini, saya takut nanti ditanya balik oleh Allah. Wahai ulama, bagaimana kalau saya nanti ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditanyanya seperti ini, wahai ulama, yakin dari mana kamu kalau bisa melihat akan lebih baik dibandingkan dengan engkau tidak melihat? Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya tidak melihat ini adalah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala karunia-Nya. Jadi yakin Allah memberikan saya tidak melihat, menciptakan saya tidak melihat seperti ini, pasti ada maksud dan tujuannya yang sangat baik. Sehingga saya takut kalau saya berdoa, ya Allah, saya ingin melihat, saya ingin normal seperti orang lain. Nah, saya takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dari mana kamu kalau kamu melihat akan lebih baik, akan lebih baik dari kamu diciptakan sebagai orang yang buta. Sedangkan banyak orang yang bisa melihat justru banyak maksiatnya, melihat pantatnya orang lain, misalkan yang bukan mahramnya, melihat aurat-aurat orang lain yang mungkin bukan mahramnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah kesempurnaan yang tidak kita sangka dan kita tidak faham. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluknya itu adalah dalam keadaan sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Baik, saya lanjutkan saja. Pada kesempatan ini ada sebuah kisah dari subscriber saya yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tunanetra. Beliau memberikan keterangannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Suherli, katanya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah mengamalkan wirid nafkah goib yang hasbunallah wa ni'mal wakil 4500 kali itu. Sama wirid bosan miskin 7 hari berturut-turut. Lalu saya teruskan wirid dan puasa amalan uang malaikat. Ya, walaupun belum ada sesuatu yang nyata datangnya, tapi saya yakin di kemudian hari ada keberkahan yang datang. Setidaknya saat ini sudah bisa mengamalkan sedikit banyak ilmu dari yang Ustadz sampaikan, dan juga bisa menambah rasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini nikmat yang lebih besar. Bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sebuah nikmat, bahkan itu pun merupakan sebuah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Anda tidak ditakdirkan untuk takarub kepada Allah, mungkin saja kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga bisa istiqomah qiyamul lail dan zikir malam. Amin. Khususan buat Ustadz Dede Suherli sekeluarga, semoga senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, dan semoga rezekinya senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya, saya punya sedikit cerita dalam mengamalkan wirid atau amalan yang telah saya lakukan, Ustadz.
Kalau Ustadz ingin tahu pengalaman saya dalam mengamalkan amalan tersebut, bisa saya bagikan ke Ustadz. Kemudian saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, silahkan Pak. Kapan ada waktu untuk bercerita Pak? Saya tanya begitu. Beliau menjawab, kalau siang ini belum bisa Ustadz. Terus nanti malam juga ada acara undangan mengisi pengajian. Tapi saya tulis ini. Mungkin subhanallah ya, beliau walaupun sebagai tunanetra mungkin masih bisa mengisi pengajian. Subhanallah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai dengan harta. Kemudian saya tanya, mau lewat video call atau chat Pak? Saya tanya begitu. Kemudian beliau menceritakan kisahnya melalui chat. Chatnya sebagai berikut. Bagi Anda yang mungkin penasaran, silahkan disimak. Chatnya, cerita beliau melalui chat sebagai berikut. Sebenarnya saya tunanetra total Ustadz. Tapi berkat adanya aplikasi pembaca layar, masih bisa memfungsikan HP Android hingga saya dipertemukan dengan channel YouTube Ustadz. Ini alhamdulillah, ini pun merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengamalkan amalan yang diberi judul cara mendapatkan nafkah dan rezeki gaib yang hasbunallahu wa ni'mal wakil 4.500 itu. Dan di malam ke-1 waktu wirid mendengar suara kucing yang tak ada wujudnya mengeong keras sekali di dekat saya sampai saya terkejut. Dan kemudian antara sadar dan tidak, batin saya diperlihatkan ada kucing di atas gundukan tanah yang seakan kucing itu menunjukkan ada sesuatu harta di dalamnya. Tapi sampai saat ini aku belum tahu pasti tempatnya di mana kucing itu menunjukkan tempat itu. Jadi ketika berwirid, beliau katanya melihat mendengar sebuah kucing yang mengeong tanpa wujud, akan tapi tidak lama kemudian kucing tersebut berwujud dan seolah-olah memberitahukan kepada beliau bahwasanya ada sebuah tempat yang memang di situ ada harta karunnya. Subhanallah. Akan tapi beliau belum bisa menerka dan belum bisa melihat ini tempatnya di mana sih yang ditujukan kucing tersebut. Ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa Bapak rasakan dan bisa Bapak temukan tempat yang dimaksud oleh kucing tersebut. Ini untuk malam pertama. Kemudian malam kedua tidak ada tanda-tanda apapun. Jadi normal-normal saja. Malam ketiga, batin saya diperlihatkan benda kotak sebesar bungkus rokok bersinar kuning keemasan di dalam pojokan kamar saya. Dan sayup-sayup terdengar orang mengaji di kejauhan. Padahal itu sekitar jam 2 malam. Ini sama halnya seperti orang yang dari Kalimantan mendapatkan sebuah kotak emas. Ini subhanallah, ini hampir sama kisahnya. Mendapatkan sebuah kotak emas dan mendengar di sudut kamarnya itu ada seperti orang yang mengaji. Katanya ini subhanallah ya, gak mungkin jin kafir ngaji ya. Mungkin ini adalah mudah-mudahan ini adalah merupakan wujud yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dari salah satu ciptaan makhluknya, yaitu yang bernama malaikat. Dan tidak mungkin kalau ada orang kampung mengaji di jam segitu. Ini subhanallah ya. Dan siangnya batin saya melihat lelaki tampan berbaju putih salju di depan kamar saya. Di depan kamar beliau siangnya melihat katanya ada seorang lelaki yang tampan berbaju putih salju. Tapi terlihat cuma beberapa saat saja. Setelah lelaki itu memandangi saya lalu hilang begitu saja. Malam keempat tidak ada apa-apa. Jadi malam kedua, malam keempat mungkin ini sekitar malam-malam genap ya, tidak ada penampakan, tidak ada kejadian yang lain-lain. Akan tetapi ketika malam ganjil ini subhanallah ada penampakan-penampakan yang memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lelaki itu memandangi saya lalu hilang begitu saja. Malam keempat tidak ada apa-apa. Malam kelima ini malam ganjil, mendengar suara di kamar saya ada benda yang dijatuhkan sangat keras seperti kardus yang ada isinya, atau mirip suara tumpukan batu atau kertas yang banyak dan diikat lalu dijatuhkan. Ini malam kelima.
Ya subhanallah, ya banyak sekali pengalamannya. Ini malam kelima. Malam keenam, ini ada malam keenam diperlihatkan benda kuning emas di langit atas rumah saya. Ini malam keenam, walaupun malam genap tapi ada penampakan kuning, diperlihatkan benda kuning emas di langit atas rumah saya. Saya mengira yang terlihat itu pada awal mulanya bulan kuning separuh saja. Tapi setelah saya amati ternyata bentuknya kotak dan besar sekali. Subhanallah. Ini baru malam ke-6. Masih ada kisah-kisah malam ke-7, malam ke-8 dan malam-malam berikutnya, akan tetapi waktu juga yang mungkin memisahkan kita untuk bercerita pada kesempatan ini. Insya Allah akan saya lanjutkan malam ke-7, malam berikutnya pada video-video saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi motivasi untuk Anda yang akan mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang ingin mengamalkan apapun amalan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala wujudkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saksikan kelanjutan video pengamal amalan nafkah gaib, bosan miskin dan uang malaikat dari seorang tunanetra yang subhanallah Allah berikan ijabahnya. Saksikan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.